Maka hikmati Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang dengan anak-anak kita, berkasih sayang dengan keluarga kita adalah satu perkara yang fitrah. Salah satu anjuran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau mendengar yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang terfikir oleh kita adalah beliau orang yang begitu berwibawa, orang yang begitu haibah, orang yang begitu masya Allah. Akan tetapi hikmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan haibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas darinya ar-rahmah, tidak terlepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih sayang. Bahkan dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sabdakan apa? Beliau sabdakan, man yuhramul ar-rifqu yuhramul khair. Siapa orang kok dia itu terhalang dari berlemah lembut, gak bisa berlemah lembut. Dia itu gak bisa berlemah lembut, gak ada kasih sayang dalam hatinya, gak ada yang namanya kelembutan dalam hatinya. Maka apa hikmati Allah Subhanahu wa taala? Yuhramul khair, maka telah terhalang dari kebaikan yang begitu besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang begitu mulia, seseorang yang begitu berwibawa, seseorang yang begitu berhaibah. Akan tetapi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini pun juga tidak lepas dari yang namanya berkasih sayang kepada sesama. Bukan saja kepada keluarga hikmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dan mendapati seorang sahabat, seorang anak kecil. Karena dia itu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun juga seorang sahabat. Maka sahabat yang kecil tersebut, dia itu mempunyai burung, burung, mungkin burung pipit ataupun burung yang kecil. Maka burungnya itu meninggal, burungnya itu mati. Dia punya peliharaannya burung, dan burungnya mati. Maka gimana sahabat tersebut ketika melihat peliharaannya mati? Dia bersedih. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sahabat tersebut dalam keadaan bersedih, maka bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mendatangi sahabat tersebut dan menghiburnya. Maka apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nuwair. Wahai Abu Umair. Jadi sahabat kecil tersebut dikasih kunyah, dikasih julukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan julukan, dengan sebutan Abu Umair. Maka Nabi SAW panggil, ya Aba Umair, wahai Aba Umair, ma fa'alan Nuwair. Bagaimana keadaan burung kecil kamu, burung pipit kamu? Untuk apa? Untuk menghibur hati sahabat yang sedang susah, yang sedang resah, sedang sedih. Kenapa? Karena peliharaannya meninggal dunia, karena peliharaannya mati. Maka hikmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang begitu berwibawa yaitu Rasulullah, seseorang yang begitu berhaibah yaitu Rasulullah SAW, tapi tidak terlepas dari yang namanya berkasih sayang, enggak lepas dari yang namanya rahmah. Maka hikmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang namanya tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita itu berkasih sayang dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Maka di sini disebutkan di dalam kitab qala Ibnu Battal qala al-muallifu rahmatul waladi shaghir wa mu'anaqatihi wa taqbilihi wa rifqu bihi minal a'mal allati yardaha Allahu wa yujazi 'alaiha. Seorang rahmatul waladis shaghir, berkasih sayang kepada anak kecil, wa mu'anaqatihi,
dan menggendongnya ataupun memeluknya, wa takbilihi, dan mencium anak kecil tersebut, warifqu bihi, dan berlemah lembut dengan anak-anak kita, minal a'malil lati yardahullah, adalah salah satu daripada amalan-amalan yang bisa menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yujaza 'alaiha, dan akan diberikan kepadanya pahala. Kita berkasih sayang kepada anak-anak kita berkasih sayang dengan anak-anak kecil. Kenapa? Karena untuk ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man la yarham la yurham. Siapa orang yang dia itu tidak berkasih sayang, tidak akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita berkasih sayang dengan anak-anak kita, dengan anak-anak kecil, dengan niat untuk kita ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita itu niat agar mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kelihatannya perkara itu adalah perkara-perkara yang sepele, akan tetapi justru akan menjadikan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala tara qaulahu alaihi salam, tidakkah engkau melihat sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Aqra' ibn Habis, untuk kepada ataupun perkataan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aqra' bin Habis, hina dzukira 'inda Nabi, hina dzakara 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Aqra' bin Habis itu bercerita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annalahu 'asharatan minal walad, bahwasanya dia mempunyai 10 anak laki-laki, ma qabbala minhum ahadan, enggak pernah dicium sama sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, tidak akan dikasih sayang. Fadalla, maka dari hadis tersebut, dari peristiwa tersebut dapat kita simpulkan anna takbilal waladis shaghir, bahwasanya mencium anak kecil, yaitu mencium anak kita, wa hamluhu wa tahaffi bihi mimma yastahiqu bihi rahmatullahi taala, adalah perkara-perkara yang menyebabkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmat Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi kita bacakan dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsana Sufyan an Hisham an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Sayyidatuna Aisyah berkata, jaa a'rabiyun, telah datang seorang Arab Badui ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang Arab tadi bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuqabbiluna sibyana fama nuqabbiluhum. Apa kata orang Arab Badui tadi? Dia katakan, wahai Nabi, engkau ini mencium anak-anak kecil, padahal kita ini enggak pernah mencium mereka, katanya. Kita ini enggak pernah mencium anak-anak kita, katanya. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat peristiwa tersebut, melihat kejadian tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa amliku laka an naz'allahu min qalbika rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, bisa apa saya kalau seumpama Allah Subhanahu wa taala sudah cabut kasih sayang dari hati engkau. Kalau Allah Subhanahu wa taala, rahmat ini rezeki dari Allah, kasih sayang ini adalah rezeki dari Allah, kelembutan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hormati Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka
Banyak orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelembutan dan banyak orang tidak diberikan. Ada orang yang diberikan dengan kelembutan yang banyak dan ada orang yang diberikan sedikit daripada kelembutan tersebut. Maka hormati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengangkat ataupun mengambil kelembutan dari hati seseorang, dicabut kasih sayang dari seseorang, siapa yang bisa menanamkan kasih sayang dan kelembutan kepada hati seseorang tersebut? Tidak ada yang bisa. Maka hormati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kelembutan. Hormati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang namanya rahmat kita, kasih sayang kita, kelembutan kita kepada keluarga kita, anak-anak kita adalah sesuai dengan porsinya. Jangan sampai rahmat kita, kasih sayang kita, kelembutan kita melebihi daripada porsinya. Bagaimana melebihi daripada porsinya? Katakan anak-anak kita, ya kan, dia buat satu perkara yang membuat Allah murka, kemudian kok diam saja, ini bukan rahmat, ini bukan kasih sayang. Justru tatkala seseorang melihat anaknya, melihat keluarganya melakukan sesuatu yang dimarahi oleh Allah, melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dia menegur, ketika dia memberitahu, maka ini salah satu bentuk kasih sayang dia kepada anak tersebut. Melihat anak-anak kita meninggalkan salat, hormati Allah Subhanahu wa taala, maka bukan kasih sayang kalau kita itu mendiamkannya. Justru kasih sayang kita kepada anak kita adalah dengan kita memperhatikan salatnya, dengan memperhatikan ibadahnya, dengan memperhatikan ketaatannya, dengan memperhatikan hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hormati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hati kita penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Terakhir, hormati Allah Subhanahu wa taala, dalam safari dakwah kami pernah kami diberikan satu nasihat. Tentu kita sudah tidak asing lagi di telinga kita yang namanya Haji Abdul Wahab. Haji Abdul Wahab, beliau pernah menyampaikan dalam bayan beliau, dalam nasihat beliau katakan apa? Beliau katakan, kamu ini kalau tengok yang namanya anak kecil, jangan tengok dia itu sebagai anak kecil saja, akan tetapi tengoklah bahwasanya dia itu salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana maksudnya ketika kita menengok anak kecil sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Yaitu dengan kita kenalkan mereka dengan Rasulullah SAW. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh dewasa dengan mereka itu nggak kenal dengan Rasulullah SAW. Mereka umatnya Rasulullah SAW, maka sudah hak mereka untuk kenal siapa nabinya, hak mereka untuk kenal dengan siapa Tuhannya, hak mereka untuk kenal dengan keluarga Nabi SAW. Sungguh bahagia hormati Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mempunyai anak-anak kecil yang mana mereka itu dari kecil sudah kenal dengan Rasulullah, dari kecil sudah cinta Rasulullah, dari kecil sudah kangen dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hormati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup majelis kita pada malam hari ini sementara dengan 2 hadis tersebut, dengan 3 hadis tersebut, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada kesempatan ataupun pada minggu depan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.